Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Akhirnya hari ini tanggal 17 Mei 2025 kita dapat berkumpul di Dago. Acaranya silaturahmi berikut konsolidasi Gerakan Bhinneka Nasionalis Jawa Barat. Kebetulan 3 hari lagi ya Gerakan Bhinneka Nasionalis ulang tahun yang ketiga ya. Terima kasih kepada Dr. Andi, Bapak Sepuh ya, Mas Abdi, Om Bastaman telah berkumpul dan mengundang kami di sini. Pertama-tama ada sambutan dari pertimbangan dan Bapak Ketua, lalu ada curah gagasan yang datang pada hari ini. Kepada Dr. Andi Talman dipersilahkan. Spektrumnya aja ke sana. Selamat pagi, selamat datang kawan-kawan semuanya. Merdeka! Merdeka! Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Karena berkat restunya lah kita bisa berkumpul di hari Sabtu yang sejuk, agak panas sedikit. Dalam rangka silaturahmi ini dan konsolidasi, memang undangannya mungkin agak mendadak ya. Karena Mas Eros nggak bisa hadir karena udah ada agenda. Karena Mas Bastaman rupanya sebagai ketua GBN-nya agak telat undangnya, jadi beliau tidak bisa hadir pada hari ini. Nah, karena acaranya silaturahmi maka dan konsolidasi, saya ingin membicarakan soal konsolidasi aja. Nah, situasi kenapa kita perlu konsolidasi? Karena situasi kondisi negara bangsa ini kan orang bilang tidak baik-baik saja. Tapi bagi saya, apapun yang akan terjadi kita harus antisipasi. Yang pertama, bahwa kondisi dalam negeri dulu, situasi ini kan memang banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan penghasilan, kesulitan makan. Tapi di pihak lain, para negara-negara tentunya kita sudah bisa lihat semua merasakan itu, bagaimana mereka korupsi bukan miliaran lagi, tapi triliunan. Nah, sesungguhnya di pemerintahan sendiri programnya kan tidak begitu jalan dengan baik karena memang keuangan negara ini agak sulit, sehingga mungkin banyak hal-hal yang menjadikan sorotan oleh masyarakat. Nah, saya ingin membawa sedikit dari kenapa kita harus antisipasi 2 hal. Pertama, situasi mungkinkah nanti akan ada suatu chaos ataukah tidak? Jadi kalau tidak chaos berarti kan ada pemilu tahun 29. Maka walaupun bagaimana Gerakan Bhinneka Nasionalis ini, saya berharap seluruh elemen ini, karena semua agama ada, kepercayaan ada budaya ada, semua suku ada, jadi kita jangan sampai terbelah-belah. Nah, kondisi global ini kan Amerika ini dalam kondisi lemah. Dia tidak mau lagi jadi polisi dunia. Cina pun tidak berani menjadi polisi dunia karena banyak dana yang harus dibantukan untuk membuat militer, Jadi ada kekosongan dunia dalam mengatur dunia. Baik Amerika maupun Cina tidak berani. Ini situasi ini ada keuntungan sesungguhnya karena mereka kembali kepada nasionalisme bangsanya sendiri-sendiri. Jadi nasionalis bangsa ini, apakah kita sudah sampai ke situ? Nampaknya kita belum.
Tapi negara-negara lain sudah sakit di operasi. mereka membatasi ekspor untuk sembako, potongan beras, kedelai, Infeksi di dan rektum. mereka mencoba untuk memberikan suatu ketahanan pangan atau kedaulatan pangan masing-masing dan kedaulatan senjata tentunya. Kita lihat sekarang Polandia udah minta nuklir, Jerman udah minta, Singapura sudah siap perang dunia ketiga. Jadi nasionalis bangsa dari tiap negara karena tidak ada polisi dunia, mereka meningkatkan. Tapi karena kalau kedaulatan pangan senjatanya nggak kuat, mereka juga khawatir. Jadi kedaulatan pangan dan persenjataan. Selama ini masih kena dampak dari polisi dunia Amerika karena secara ekonomi saling menggantungkan sehingga bisa aman. Tapi dengan kembali pada domestik tadi, masing-masing mempertahankan ekonomi nasionalisnya, maka kita khawatirkan justru masing-masing negara akan memperkuat persenjataan. Dan saya khawatir karena selalu perang dunia ini selalu diawali oleh Sekitar bulan Agustus. Malaysia dari suatu negara. Ya contohnya yang perang dunia kedua tuh Malaysia dan Jerman, dia bikin di Eropa. Nah, sekarang yang Malaysia ini kan Amerika ya. Yang awalnya bisa sampai 2 miliar. Saya analisa saya, maka perang ini akan ditarik bukan lagi di Timur Tengah. Dia akan narik ke Asia. Asia itu Asia Timur terutama, yaitu membuat perang di Taiwan dengan Cina. Dampaknya Jepang ikutan, Korea ikutan, Singapura ikutan. Apakah kita siap? Dampak dari perang ini tentunya akan ada pada kita secara ekonomi lah. Kita nggak ikut perang pun secara ekonomi akan sangat-sangat kesulitan. Kalau yang punya rumahnya Duit nggak punya, persenjataan lemah, kita sudah cek juga bahwa kedaulatan pangan belum ada. pihak lawan yang Food estate selalu gagal. Mungkin yang disampaikan Menteri Pertanian karena mungkin dari import numpuk import yang kemarin masih ada. Beberapa negara sudah tidak membaik. Nah, dalam situasi kondisi inilah seharusnya kita mengantisipasi yang sudah kalau baik kita bisa makan pangan ini awal. ada anarki. Dalam kondisi ini, dalam kondisi anarkis, kita harus konsolidasi. Jangan sampai kita terpecah. Mengantisipasi boleh-boleh saja. Kapan? Nggak tahu. Mungkin dalam waktu sekitar setahun, 2 tahun, nggak ngerti saya. Tapi antisipasi kita sebagai pemikir-pemikir, dan namanya udah bagus sih, gerakan pendidikan nasionalis. Semua agama ada, suku ada, adat ada, pemikir banyak. Jadi lakukan konsolidasi. Ini kita membahas taman mengundangi salah satunya judulnya konsolidasi, itu benar sekali. Jadi kalau tidak ada, syukur alhamdulillah. Berarti kan ada pemilu tahun 29. Namun pemilu 29 itu berguna nggak bagi masyarakat? Masyarakat akan makin tertindas. Saya kira kalau sistem ini tidak dirubah, kita merubah sistem aja nggak mampu lah. Maka kita ikut sistem ini. Artinya apa? Artinya kita tahun 29 dengan idealisme kita harus memunculkan presiden yang memang tahu masalah bangsa, yang dia berkorban, berani berkorban demi perbaikan nasib rakyat. Mungkinkah? Itu pertanyaan saya. Saya kira dua pertanyaan ini, kapan anarkis? Mudah-mudahan tidak. Kapan pemilu? Mudah-mudahan ada presiden yang tahu masalah dan berani berkorban untuk perbaikan nasib rakyat. Itu juga yang menjadikan big question mark. Jadi tetap kita konsolidasi harus dilakukan. Saya kira itu sangat penting. Nah, konsolidasi ini semua bukan cuma kita di GPN ini, sebaik-baiknya kita undang juga teman-teman yang memang punya rasa nasional tinggi, anti korupsi, kita undang masuk GPN dan kita kembangkan GPN ini ke cabang, ke provinsi. Nanti mungkin Bung Bas bisa mengusulkan sebagai ketua jabat
sebaiknya itu dilakukan. Hal lain, saya kira karena GBN ini basicnya budaya, jadi tidak terlalu politis tapi budaya, maka pengembangan budaya bangsa itu yang merupakan pilarnya Republik harus juga dikembangkan, dan ini tentunya perlu pendanaan yang cukup banyak karena selama ini budaya bangsanya tidak jelas, yang ada cuma pertunjukan seni dari budaya bangsa tidak dibangun. Dan itu saya kira kita ingin tadinya ada budayawan yang memahami bagaimana pilar Republik ini jangan sampai rontok, karena budaya dan istiadat ini adalah satu pilar yang sangat-sangat penting. Negara bangsa tanpa pengembangan budaya rontok. Baik, saya kira saya tidak ingin terlalu banyak lebar. Pertanyaan-pertanyaan itu nanti mungkin akan diteruskan oleh Mas Abdi dan oleh Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, pada kesempatan yang baik ini. Mas Andi, Pak Bastawan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir pada kesempatan banyak terkait dengan kondisi baik secara nasional maupun dalam konteks geopolitik internasional. Nah, sehingga tentunya saya hanya ingin menyampaikan saja bahwa forum-forum seperti ini, silaturahmi, ketemu untuk ya saling berbagi informasi, kemudian juga saling menyampaikan gagasan, ini sangat baik ya, sangat cocok untuk kita semua. Kenapa tadi disampaikan oleh Mas Andi bahwa GBN ini, Gerakan Bhinneka Nasionalis, menghimpun semua entitas, semua kelompok yang ada di Jawa Barat ini, baik dalam perspektif suku, agama, ras, maupun antar golongan, yang tentunya hari ini harus terus kita bangun. Kenapa demikian? Karena jujur di era disrupsi informasi ini, kita harus terus membangun komunikasi, meluruskan hal yang bengkok, mengklarifikasi hal yang tentunya bisa memecah kalau tidak bisa kita klarifikasi. Nah, sehingga tentunya gerakan Bhinneka ini harus terus kita dorong, karena tadi ya, era informasi di mana sekarang antara pemimpin dengan masyarakat ini bisa dikatakan sudah tidak ada gaps lagi, sudah tidak ada jarak. Kenapa? Karena tadi dengan media sosial kita tahu informasi yang sedang apa hari ini yang dikerjakan oleh seorang pemimpin. Termasuk juga kita bisa mengetahui informasi yang ada di seluruh penjuru Jawa Barat, di seluruh penjuru Indonesia maupun di seluruh penjuru dunia. Nah, sehingga dengan kita sering berkumpul, ya, kita sering bersilaturahmi, ya, kalau ada hal-hal yang kemudian kecenderungannya ya, bisa membawa kepada suasana yang tidak kondusif di antara kita hidup bersama sebagai sama bangsa, ini harus GBN harus pertama kali yang menyuarakan agar tidak terjadi proses disinformasi, proses disintegrasi yang kemudian kita ketahui bahwa tantangan kita ke depan ini semakin sangat berat, baik dalam bidang politik. Tadi Mas Andi sampaikan, dalam bidang politik tantangan kita cukup berat, di mana kecenderungan
ini dalam konteks pemilu saja, ini yang sangat berbahaya. Padahal yang namanya politik itu tidak lepas dari kehidupan sehari-hari. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat pun itu bagian dari politik. Dalam bidang ekonomi, sekarang ini banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang orientasinya kepada kepentingan masyarakat. Tapi kemudian ya, kita juga harus mencermati apakah pola seperti ini juga pernah terjadi di masa-masa sebelumnya yang pada akhirnya juga itu kemudian tidak bisa berkelanjutan. Misalnya hari ini ada koperasi merah putih. Dulu kita tahu bahwa di zaman dulu juga ada koperasi unit KUT ya, yang kita tahu kemudian implikasinya banyak yang masuk penjara karena banyaknya anggaran. Yang sesungguhnya kalau kita bicara tentang koperasi, ya ini bagian dari pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu ada 3, ada negara, ada swasta, dan ada koperasi. Nah idealnya koperasi itu dibangun atas kesadaran masyarakatnya, jadi bukan top down, bukan komando ini bentuk koperasi, ini uangnya. Jadi ini yang tentunya banyak hal yang perlu kita cermati dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dalam bidang ekonomi. Dalam bidang kerukunan sosial, saya kira ini hal yang menggembirakan ya. Kalau kemarin masih ada gejolak-gejolak yang bernuansakan syarat, sekarang ini sudah agak mulai bisa diminimalisir. Nah, ini juga hal yang baik. Kenapa? Karena kita tahu sebagaimana disampaikan oleh Bung Karno bahwa bangsa Indonesia ini tidak hanya didirikan oleh satu kelompok, tidak didirikan oleh satu agama, tetapi bangsa Indonesia ini dibangun atas satu untuk semua untuk satu, dan semua untuk semua. Jadi semua entitas bangsa ini menjadi bagian terpenting yang memiliki saham terbesar di dalam pembangunan berdirinya bangsa Indonesia. Nah, saya kira hal-hal itu kita terus cermati dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang kerukunan sosial, termasuk juga dalam konteks di Jawa Barat. Di Jawa Barat ini ada hal yang kontradiktif. Dulu pada masa kepemimpinan Pak Ridwan Kamil, ada satu persamaan yang sama-sama memanfaatkan media sosial. Tapi yang satu, media sosial digunakan untuk melegitimasi kebijakan-kebijakan. Nah, hari ini pemimpin baru kita di Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi, juga sama memanfaatkan media sosial. Nah, tetapi saya melihat bahwa ada kebijakan-kebijakan yang kontroversial, yang tentunya ini juga harus kita kita lihat sebagai satu hal baru. Apakah kebijakan itu kemudian berorientasi kepada kepentingan masyarakat atau sebaliknya? Nah ini ya tentunya dalam forum ini tentunya saya berharap ada juga tadi disampaikan akan ada curah gagasan, coba kita bicarakan apakah kebijakan itu berorientasi kepada kepentingan masyarakat atau tidak. Nah hal-hal itu tentunya menjadi konsen, saya harap menjadi konsen dari BBN Jawa Barat yang tadi disampaikan oleh wawancara bahwa sebentar lagi ini sudah tahun ketiga BBN baik secara nasional maupun di Jawa Barat. Nah saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua, kepada ketua Pak Bastaman, kepada sekretaris yang baru saja kemarin mendapatkan gelar doktor di Universitas Jajaran. Jadi namanya lengkap secara Doktor Rapih Rapih Wulandari, Sri Wulandari SIP MSI. Nah, saya kira ini suatu hal yang sangat luar biasa, pencapaiannya diraih oleh perempuan yang jarang doktor. Nah ini sekretaris BBN sudah mereka. Saya kira itu, terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Waduh, alhamdulillah bisa pertama kali ketemu dengan Kang Abi Yuhana. Namanya cukup tenar. Saya berharap Kang Abi nanti bisa menjadi ketua PD Perjuangan Jawa Barat. Kita dukung, kita dorong Kang Abi Yuhana untuk menjadi ketua PD Perjuangan Jawa Barat. Saya siap jadi tim suksesnya Pak. 2029 maju dalam pilkada. Nah, Kang Bas, saya ingin ini bicara bahwa saya berharap GBN ini bisa membumi. Artinya membumi adalah mencoba untuk mendekati elemen-elemen komponen-komponen masyarakat yang ada di khususnya Bandung dulu ya, khususnya Bandung dulu. Kemudian kota-kota daerah Jawa Barat yang lainnya. Dan saya berharap bahwa kita sering mengadvokasi artinya membela mereka yang memiliki masalah, kita bantu, kita selesaikan gitu ya. Dan saya berharap juga di GBN ini bisa nanti muncul calon-calon minimal kepala daerah di Kota Bandung maupun Jawa Barat ya, dan kita dorong mereka gitu loh ya. Dan anak-anak muda harus dilibatkan Kabas ya, bahwa kemungkinan akan datang nanti kan akan dibilang oleh anak muda, berikan kepada mereka juga kesempatan untuk bisa tampil ya, tampil dalam artian kita bina mereka untuk dididik sebagai seorang pemimpin yang akan memimpin di masa yang akan datang. Itu mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Ya, terima kasih Bung Jeremy. Tidak ada yang salah Bung Jeremy. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sih sangat bangga ya waktu pelantikan GBN ini di Gubernuran Gedung Sate. Alangkah lebih bagusnya lagi gitu. Kepemimpinan sekarang kan yang baru, kita mengadakan audiensi. Mau nggak mau kan nama kita pun harus dikenal. Kita harus memperkenalkan, apalagi kita masih baru, kita memperkenalkan diri kepada pemerintah juga. Dan menurut saya juga bagus ya yang tadi yang Ibu Julia usulkan. Memang mau nggak mau kita harus memperkenalkan diri ke masyarakat, selain misalnya ke masyarakat tokoh Tionghoa, juga ke masyarakat Sunda gitu, atau tokoh-tokoh Sunda yang lainnya gitu. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih. Ya Pak Yosef sudah langsung megang mic. Mau silakan Pak Yosef. Terima kasih. Maaf barusan ini dulu terlebih dulu. Yang pertama tadi di awal sudah ngobrol sama Raffi bahwa sebelum konsolidasi mungkin mengenai aspek legal, mungkin apa SKT dari GBN di Jawa Barat ini perlu diurus juga, termasuk juga nanti mungkin konsolidasi sama pihak Kesbangpol atau pihak gubernur dan DPRD juga. Lalu yang kedua mengenai tadi kemarin ini saya ada pertemuan lintas iman, jadi mereka juga ada kekhawatiran mengenai kondisi HAM baik secara nasional maupun provinsi ya, kondisi HAM di kita. Lalu mengenai belakangan ini ada ormas premanisme, jangan sampai kita ormasnya kebawa ke arah sana gitu kan. Nah, kita harus membuat citra bahwa kita ini GBN ini yang tadi yang budaya, yang memang kita mungkin jadi mitra pemerintah tetapi kita kritis seperti itu. Nah, yang ketiga, setiap baik presiden dan wakilnya, gubernur dan wakilnya, wali kota dan wakilnya, bupati dan wakilnya, mereka kan punya janji politik dan program. Nah, jangan sampai kita ini, masyarakat ini, apalagi ormas, lupa. Karena kalau ada koalisi mungkin eksekutif dengan legislatif, janji-janjinya lupa. Sehingga kesinambungan pembangunan itu kayaknya nggak lanjut gitu. Nah, itu yang harus kita ingatkan. Janji politik, programnya yang harus diingatkan. Nah, mungkin GBN dengan cara santun, baik-baik mengingatkan itu.
dengan media sosial kita ingatkan, oh ini Bapak Gubernur punya janjinya seperti ini, bagaimana targetnya, raihannya, capaiannya sudah sampai di mana, seperti itu. Kalau perjalanan yang sekarang mungkin gebrakan ya tetap itu programnya harus kita ingatkan ya, dengan santun dan baik-baik. Itu saja mungkin sementara. Terima kasih. Selamat siang. Saya panggil saudara, saya panggil rekan-rekan sahabat sekalian. Merdeka. Merdeka. Tadi Kenny, Mas Andi menyebut hanya beberapa orang. Ya, saya mau sebut satu persatu. Saya kenal semua nama-nama disebut. Jadi selamat siang Dr. Andi, Mas Andi. Mas Andi ini baru sembuh dari penyakit. Kemarin dia ada operasi lah, kan saya sebut operasi apa. Syukur dia sudah sehat kembali dan bisa bersatu dengan kita. Ya, tepuk tangan untuk Mas Andi ya. Kemudian selamat siang juga untuk Pak Abdi, saya jual Pak Abdi Yohana. Selamat siang juga untuk Rapi, tadi sudah disebutkan Dr. Rapi Seri Wulandari, baru mendapatkan gelar doktor kalau tidak salah 2 bulan yang lalu. Saya hadir betul, ketua umum kita juga hadir, Bapak Eros hadir seperti itu. Pak Hendra ini sudah datang dari Hendra, tadi ada Angga ini, ada Yuli, ada Jeremy. Jeremy ini paling bersemangat, dia terus memompa saya terus ya. Kalau saya terus nanti kadang-kadang saya hanya kempes, kemudian dia pompa saya terus. Dia. Pak Sugianto, nah mungkin ada yang belum melihat Sugianto pada hari ini. Memang kita mengundang beberapa orang ya, Kalau kriteria Mas Adi tadi, GBN ini perlu diisi oleh orang-orang nasionalis dan anti korupsi. Nah inilah tampang-tampang ini saya undang, dia nanti dia bisa bergabung dengan Sugianto. Dia nasionalis dan anti korupsi. Ya betul kan? Ada Alek ya, ada siapa lagi yang baru kita pilih? Iya, ada Emil, ada Undang ya, mungkin nanti akan datang mereka. Nah kemudian Pak Aan ini ya, selamat siang. Juga ada ini Mas Warno nih, Mas Warno juga baru lihat ya. Insya Allah Mas Warno juga bisa gabung dengan kita nanti. Dan tentu saja orang yang tidak asing bagi kita, dia selain apa ya, selain aktivis dia juga adalah singer Rogo. Nanti kita ada musik kok, jangan khawatir. Playernya udah terkecil, Tony Bulu ya, Pak Revi ya. Dan kemudian ini tentu saja Hendrawan ya. Hendrawan tadi saya agak kaget kemudian rambutnya putih. Wan kok Anda datang sudah berubah meninggalkan dunia hitam. muda ya. Kalau saya tidak orang paling hadir, acara-acara gini sering datang. Yang lalu juga datang di PMK di Sauna 8 PMK sering hadir. Ya kita ini terakhir ketemu ya di Sauna 8 tahun lalu, sudah setahun lalu. Nah perjalanan dari tahun lalu sampai sekarang bisa dibilang, bukan bisa tidak, memang iya vakum, tidak ada kegiatan apa-apa. Ini kenyataan. Maaf saya juga bukan mengkritik GBN pusat, kelihatannya pusat juga tidak terlalu ini ya, dinamis sama juga seperti kita, kelihatan seperti itu ya. Banyak kegiatan-kegiatan di pusat tapi lebih dilakukan oleh katakanlah ketua dengan ini pribadi dia ya, apa ya, popularitas atau kemampuan dia pribadi seperti itu. Tapi tidak bawa GBN, bawa GBN-nya sama juga jawaban bisa lihat seperti itu ya. Nah itulah namanya pertemuan hari ini. Setelah 1 tahun kita silaturahmi dan saya bilang sama Levi, kita konsolidasi lah, kita mau dengar nih dari teman-teman mau diapain nih GBN ini, apa kegiatan yang perlu dilakukan. Karena itu nanti saya akan minta masalah teman-teman surah pendapat ya, atau apa ya, sumbang saran mungkin seperti itu ya, apa yang akan kita lakukan. Nah tapi begini maksud saya, oke kita akui kita ini apa vakum selama 2 tahun, tapi menurut saya GBN ini
perlu, penting informasi seperti ini sudah dilakukan oleh Dr. Andi tadi ya, penting, perlu. Jadi kita organisasi tidak berorientasi politik, yang memang tidak berorientasi, tapi kita berorientasi kepada kebudayaan dalam arti yang luas. Kebudayaan dalam arti yang luas, politik adalah persoalan kebudayaan, ya. Demokrasi persoalan kebudayaan, korupsi persoalan kebudayaan. Luas, kita bukan bicara kebudayaan dalam arti statis ya, dalam arti segi ya luas. Kalau kita orang bukan dalam arti kata benda, kata kerja, bicara tentang kebudayaan. Nah inilah KBN. Jadi tidak dilarang kalau kita bicara hal-hal seperti itu, bicara politik, bicara ekonomi, dan itu adalah bagian dari budaya dalam pengertian yang sangat luas. Dan tidak juga kita harus membatasi diri harus cukup bicara masalah seni saja atau masalah-masalah yang seperti itu, tidak yang luas. Nah, apalagi kan banyak orang beranggapan, banyak katakanlah rekan-rekan di GBN ini adalah organisasi taktis katanya, dibentuk hanya untuk menyambut pemilihan presiden. Banyak beranggapan begitu. Sudah pemilihan presiden sudah bubar aja katanya. Enggak. GBN buat organisasi taktis, organisasi strategis. Dalam organisasi strategis dia terus yang berapa peduli dengan persoalan kebudayaan yang saya sebutkan tadi. Mungkin kebudayaan yang bisa kita lihat jangan ada cita-cita termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dan kalau kita boleh jujur semuanya bisa dikatakan masih jauh dari cita-cita itu ya, kehidupan bangsa kita seperti itu. Itulah ya. Nah, saya tidak bisa banyak ya, saya hanya ingin mengulang lagi sedikit apa yang menjadi concern masalah kita di GBN seperti itu. Dan ya saya berharap ya ke depan seperti saya katakan tadi, GBN ini perlu, penting. Jadi menurut saya janganlah nanti kalau kita urut pendapat ada yang bilang udah kita bubar aja, jangan seperti itu ya. Menurut saya ini masih kita perlu teruskan seperti itu, karena walaupun Abi tadi mengatakan persoalan tadi agak menurut ya, persoalan ini etnis ya, itu Bung Adi ya, agak katakan soal intoleransi sara, tapi menurut saya tidak sepenuhnya, ini hanya seperti istirahat sebentar, terus menurut saya seperti itu. Kita tahu banyak kejadian yang terus terang saja saya juga menyesalkan GBN tidak berbicara. Itu kejadian di mana Aceh Manik ya, Aceh Manik itu umat Kristiani ya, kalau nggak salah mereka sudah ada gereja atau belum gitu ya, belum, kita baru mau mendirikan. Sudah ada dari tahun sudah lama ya kan, punya hak, tapi oleh masyarakat sekitarnya ya kalau salah ya dilarang dengan begini. Padahal kalau saya tidak salah SKB 3 Menteri sudah dicabut ya Pak Abia soal itu, tapi masih saja. Maksud saya ini kan soal yang terus akan membongkar ya seperti itu. Dan ini yang menjadi problem kita. Ya, jadi persoalan toleransi ini menurut saya ini masih terus perlu kita gaungkan, dan persoalan intoleransi itu harus terus menjadi perhatian kita, karena belum mati, percaya belum mati. Dia hanya timbul sebentar karena mereka masih menunggu juga, kelihatan ini yang kuasa ini bisa jadi partner atau tidak seperti itu kan, seperti itu. Nah ketika mereka melihat masih bisa menjadi partner, mereka itu kalau tidak bisa menjadi partner, mereka sedikit-sedikit tapi nanti mereka akan ini lagi. Jadi maksud saya itu masih harus menjadi perhatian kita. Nah jadi kembali ke internal masalah GBN, itulah persoalan GBN yang sangat luas, kebudayaan yang kita maksud kebudayaan yang sangat luas ya seperti itu. Kebudayaan dalam arti kata kerja saya bilang tadi. Nah oke lah, baik ya, kita katakan ini semacam rapat mungkin ya, semacam rapat. Saya cuma minta ini direkam sama Levi merekam ya, Alex merekam untuk ingin mendapat masukan-masukan apa nih yang mesti kita lakukan kira-kira seperti itu ke depan. Ya silakan yang membicara sebanyak-banyaknya seperti itu, tidak masalah ya kan, tidak masalah walaupun mungkin agak lama, agak lapar sedikit, kadang tidak terjadi masalah seperti itu.
Nah, kita pengen tahu apa nih, apa yang perlu kita lakukan seperti itu. Ya. Ada yang mau mulai silakan. Ada yang mau mulai? Pak Hendra mungkin? Pak Hendra? Nah, ya kok mulai? Belum. Mas siapa? Mungkin Pak Jeremy? Iya. Silakan. Silakan. Selamat siang semuanya. Terima kasih telah diberikan kesempatan untuk memberikan gagasan atau saran. Saya Julia Senewati, kebetulan salah satu pengurus dari GBN juga. Usulan atau saran saya ini, karena kita GBN ini sifatnya nasionalis, NKRI, saya hanya ingin mengusulkan bagaimana gitu, kalau misalnya kisah dari GBN kunjungan ke Museum Tionghoa yang ada di YDSP. Nah, itu di situ kita akan mengenal bahwa tokoh-tokoh Tionghoa yang ada di Indonesia itu juga punya peran penting gitu di dalam pemerintahan di Indonesia ini. Jadi kita bisa mengenal mereka, kita juga bisa tahu sumbangsinya dari mereka seperti itu. Seperti itu aja. Bagaimana usulan saya seperti semoga bisa diterima. Kalaupun misalnya nanti oke, kita mau ada kunjungan ke sana, boleh nanti saya fasilitasi di sana untuk komunikasi dengan orang yang ada di sana di yayasan museum sana yang di YDSP. Itu di Jalan Narohana, yang Jalan Narohana. Iya, seperti itu. Yuk, makasih. Bentuk ormas, jangan sampai GBN itu berubah menjadi organisasi ormas berkedok premanisme ya. Karena ada bakal premanisme di sini ya, di antaranya Jeremy ini. Ya, bulan ini tampuk Pak itu ya, Pak Yosef ya. Ya, saya ingatkan kita ini isi GBN ini kan tadi Pak Abdi juga sudah mengingatkan, kita ini tidak dari satu spektrum dari berbagai agama ya. Kita ada Buddha, ada Hindu, ada Islam. Islamnya pernah cerita ada Syiah, kita ada Ahmadiyah, banyak Ahmadiyah dan Syiah. Ya, ada Sunni, NU-nya ada, Muhammadiyahnya ada ya. Ya kalau di luar bisa berantem tuh, ya, antara Syiah dengan Wahabi ya. Kita tidak terima Wahabi. Datanya ada di lapangan. Bukan di kita nggak ada, di GBN nggak ada. Oh, di GBN GBN nggak mau terima Wahabi, karena Wahabi kita anggap cenderung merusak ya, cenderung merusak. Dan yang mereka itulah yang anu-anu diadu sama mereka, yang Sunni diadu sama Syiah, padahal tidak ada persoalan di adu mereka. Ya yang bilang kita ini kan dari berbagai spektrum keagamaan juga etnis seperti itu saya ingatkan sebenarnya jangan lupa itu ya, jangan lupa itu. Nah, jadi memang jadi ya inilah kita ya luasnya seperti itu gitu. Dan kemarin waktu awal anak-anak NU banyak yang aktif, saya sudah banyak yang hilang juga nih ya. Ada tapi saya rasa mereka nggak menghilang, mundur sedikit mungkin ya seperti itu. Ya silakan, yang ada lagi silakan. Siapa? Salam sehat, salam sejahtera, salam damai untuk Indonesia Raya, merdeka. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan yang sungguh luar biasa bersilaturahmi setelah sekian purnama ya Pak. Ketemu itu pada saat ketemu seperti ini, tapi alhamdulillah ya pada saat dapat informasi kita bisa menyamakan persepsi. Ya alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan banyak pandangan dari tokoh nasional kita, ada Pak Abdi, senior saya, ada Kang Abdi juga, terus ada Om Bas dan rekan-rekan yang lain. Tentu kehadiran GBN ini khususnya di Jawa Barat, saya berharap kita kan berhadapan dengan berbagai krisis berbangsa dan bernegara yang belakangan ini perlu memperhatikan perhatian yang ekstra, khususnya bagian dari kita sebagai masyarakat. Bagi saya sih bicara tadi sudah sempat disinggung, permasalahan di kita itu adalah masalah politik dan masalah sosial.
Saya berharap GBN kedepannya apa? Karena melihat potret kemarin pasca pemilu dan pilkada, Jawa Barat itu adalah indeks kerawanan paling rawan, satu paling rawan di Indonesia. Dan kabupaten yang paling rawan di Indonesia itu ketiga itu ada di Kabupaten Bandung. Jadi kalau masalah SARA, masalah money politik dan yang lainnya itu masalah toleransi yang lainnya gitu, ASN gitu, bahkan parcok juga gitu, itu kenceng banget itu di Jawa Barat. Saya yakin teman-teman kemarin yang ikut terlibat dalam proses dinamika politik kemarin sangat merasakan begitu luar biasanya pesta demokrasi di kita dan begitu hancurnya gitu demokrasi di kita. Saya sempat berpikir ternyata demokrasi di kita ternyata belakangan itu malah merusak mental kita, mental bangsa. Mungkin kita nggak cocok dengan demokrasinya atau dengan sistemnya atau dengan orang-orang yang akhirnya menyalahgunakan ruh dari demokrasi itu sendiri. Nah, tentu dari berbagai potret yang saya sepakat sekali bahwa kita di tengah krisis moral. Yang paling penting itu adalah berhadapan dengan moral. Itu yang harus kita ketuk, bicara terkait nurani, berbicara terkait budi pekerti, dan kita sepakat bahwa GBN ini warna dari berbagai bentuk gitu kan, berbagai keyakinan, berbagai unsur gitu yang sebenarnya ini bisa menjadi corong terkait bagaimana kita menimbulkan nilai-nilai demokrasi di kita, bagaimana peran kita sebagai corong pendidikan politik yang minimal dari kelompok-kelompok tadi yang disampaikan bahwa kita kunjungan ke sini gitu kan, lalu kita mengadakan di sini. Ya betul, itu harus masukkan di dalam agenda. Begitu Pak Ketua yang diharapkan. Kita bikin salah satu program yang konkret, yang terukur gitu, yang bisa kita pastikan bahwa walaupun simpel ya, tidak mengeluarkan anggaran sedemikian, kita yakin karena bicara soal menggerakkan organisasi itu kita bicara soal kebutuhan logistik gitu. Nah di sini kita cukup dengan mengedepankan potensi dari masing-masing yang hadir di sini, bagaimana daya resonansi GBN di Jawa Barat ini ternyata bisa memberikan perubahan. Ya dengan langkah sedikit-sedikit ya kita bisa jelas. Ya begitu yang paling penting itu bagi saya ya untuk sekarang bagaimana kita bisa menggugah terkait pendidikan politik sesederhana mungkin melalui upaya energi yang kita punya. Seperti itu paling sedikit pandangan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, nama saya Kenny Janis Putri. Saya harap ya dan minta saran juga atau gerakan Bhinneka Nasionalis yang identik dengan budaya. Salah satu kebijakan gubernur yang membudayakan kultur baru, anak sekolah harus jalan kaki ke sekolah. Nah itu menurut saya kurang elok karena sekarang SD, SMP, SMA bahkan kuliah juga gratis ya, masa disuruh jalan kaki. Nah itu gak elok, itu membuat orang tua jadi tambah tidak bertanggung jawab karena nggak dikasih uang lebih atau dikasih anggaran lebih untuk sekolah, karena kan yang namanya sekolah lapar perut disuruh jalan kaki itu nggak efektif. Jadi bisa membuat orang tua jadi tidak bertanggung jawab atas kebijakan itu. Mungkin GBN bisa sama gubernur, Pak Ketua sama gubernur yang baru, gubernur Provinsi Jawa Barat punya kebijakan lebih lah untuk anak-anak sekolah. Kasihan, terima kasih. Ya makanya ini organisasi cabang ya, cabang pusat kita ada di Jakarta seperti itu. Kalau di Jakarta kita nggak ada persoalan lagi ya, angka notaris sudah terdaftar di Kemenkumham seperti itu. Tapi memang terus terang saja di sini kita peresmian di Gedung Sate, tapi kita belum dapat ke daerah. Padahal katanya mudah sebetulnya, mudah ya. Nantilah setelah ini ya, saya lagi sama Levi tadi kita ini mesti dong kita daftarkan, karena kalau organisasi cabang itu kan tidak serumit yang di pusat harus ada KTP anggota, ini nggak perlu di sini cuma ini saja, mudah lah, dan yang menentukan apa akta notar di sana dan Kemenkumhamnya dan sebagainya itu mudah. Dan kebetulan saya kemarin waktu ada acara alumni GMI itu ketemu dengan itu ya Pak Kesbang, Pak Wahyu ya, ketika udah ngomong sama dia, maka kan dibatasi. Nah, tapi ya ini memang ini ya belum ini juga tapi sudah ngomong sama Levi, kita akan segera dalam waktu dekat ya seperti mudah-mudahan seperti itu gitu ya.
Itu Pak Yusef ya. Silakan, siapa lagi? Silakan. Mungkin usulan saya, mungkinkah GBN berkomunikasi atau bekerja sama dalam suatu event atau acara dengan rekan-rekan aktivis budaya juga tingkat Jawa Barat atau lokal. Momen atau acaranya bisa dicarikanlah yang mungkin pas, sehingga dalam konteks budaya kita juga dikenal oleh teman-teman lokal, terutama yang aktivis budaya juga. Saya kira itu aja, entah itu baik tingkat kota ataupun baik itu tingkat Jawa Barat. Saya kira itu aja. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Romo ya. Tapi saya mengingatkan waktu tempo hari ada rencana pembangunan Partai Bung Karno, kita sempat kerjasama juga dengan tokoh-tokoh budaya di Jawa Barat, karena kebetulan ada serangan ya dari kelompok, katakanlah saya terus terang saja, Islam garis keras di Jawa Barat tentang itu ya, dan berhadapan sama kita kumpulkan tuh budayawan itu. Ya, alhamdulillah dengan cepat, karena ternyata mereka juga karena serangan itu bisa membuat kita jadi bersatu ya, banyak lah waktu ya, banyak budayawan senior di Jawa Barat waktu itu, seperti itu, yang menggerakkan kita waktu itu, GBN yang menggerakkan, ya tentu saja waktu itu ada senior kita, Dr. Andi ya seperti itu, dan yang lainnya seperti itu. Nah, jadi soal kerjasama ini bisa kita lanjutkan sebetulnya, karena kita pernah ada sentuhan dan cukup lama juga setelah itu, dan memang saya sayangkan patung Bung Karno itu tidak jadi dibangunnya, sementara kita waktu itu sudah ada keberhasilan kita mengumpulkan atau kerjasama kita dengan para budayawan itu per hari, tapi kegagalannya gedung itu tidak terbangun, itu sangat sayang. Patung tidak terdiri itu disesalkan seperti itu. Silakan, mau Mas Waro sedikit, Bang Mas Taman, saya sedikit meluruskan terkait dengan kejadian mengenai pembubaran yang di Asmanik itu. Sejauh yang saya ketahui, jadi itu adalah gedung serbaguna yang selama ini dipakai bagi masyarakat setempat untuk sarana olahraga atau untuk acara-acara resepsi pernikahan, termasuk juga di dalamnya acara-acara kebaktian. Nah, mungkin oleh pengelolanya mulai mau dirubah fungsi menjadi gereja. Itu yang saya tahu terus ditolak oleh masyarakat setempat. Nah, jadi tidak memang pembangunan murni sejak awal. Jadi gedung serbaguna ini dipakai oleh masyarakat setempat untuk sarana olahraga, acara prosesi pernikahan, termasuk di dalamnya itu termasuk kebaktian yang dilakukan oleh teman-teman dari Nasrani. Nah, terus mencoba dirubah fungsikan untuk benar-benar menjadi gereja. Itu yang ditolak sejauh yang saya ketahui. Demikian, terima kasih. Sebetulnya arah GBN ini apakah beraliansi pada satu partai politik atau tidak, gitu, atau bersifat umum gitu loh Pak. Kedua, menindaklanjuti Pak Rogo tadi masalah pemberdayaan juga, alangkah baiknya kalau GBN ini kebetulan gini Pak, saya sedang membuat satu yayasan bersama tim dari orang-orang Korea untuk memberdayakan masyarakat di bidang pertanian dan peternakan, juga di bidang keterampilan kerja. Saya kepikir barusan, kalau GBN bisa bergabung juga bagus nih, gitu. Yang ketiga, yang Pak Rogo tadi sampaikan, memang perizinan gereja itu susah banget. Lebih gampang untuk membangun panti pijit daripada gereja. Benar Pak? Lebih gampang orang berbuat maksiat untuk beribadah kepada Tuhan ya. Karena susah banget Pak.
salah satunya gereja saya itu sudah hampir 8 tahun, sudah habis sekitar 1 miliar, nggak ada. Padahal jemaatnya udah banyak, Izinnya keluar. izinnya nggak keluar sampai saat ini. Sampai pada titik frustasi, ya udah nggak bisa. Intinya seperti itu, Pak. Nah, itu aja yang mungkin kenapa sampai yayasan-yayasan itu, yayasan gereja khususnya, kenapa membuat gedung serbaguna, karena memang harus seperti itu. Makanya Bapak kalau lihat di Citilink, di mana, di Pasal 23, hampir semuanya ada gereja yang sifatnya menyewa baik hotel, gedung-gedung serbaguna, gedung pertemuan, karena memang gerejanya nggak bisa dibangun di Jawa Barat, ini susah sekali. Membangun Panti Pijit jauh lebih gampang. Ya itu yang bisa saya sampaikan. Tiap tahun di Saung suka ada pengobatan gratis, bagi-bagikan pengobatan gratis, terus mengundang beberapa dokter ya, ada dokter mata, dokter gigi, dokter tulang, apa segala macam, dan suka ada seperti fotografer gratis yang kerjasama tadi sama orang Korea. Kalau GBM sama bersama berkenan nanti tanggal 17 Juli ya. Tanggal 17 Juli di rumah saya antara 500 sampai 1000 orang. Misal mau GBM gabung, bikin spanduk atau apa gitu kan, ikut ya, bisa masuk orang apalah gitu. Jadi GBM itu ada kegiatan misalnya ya di tanggal 17 di rumah saya, tanggal 18 di Saung Malakon, 2 hari. Dokternya dari Korea juga, Pak? Sama dokter di Kota Baru, ada dokter gigi, dokter mata, dan Bandung juga. Bandung ada, tapi banyaknya dari Korea. Ya, jadi misalkan GBM itu ada terlihat kegiatan gitu kan, barangkali mau bergabung gitu. Biasanya di Saung Malakon itu antara 500 sampai 1000 orang. Sekarang 2 hari sama di rumah Andra tanggal 17 Juli. Gitu aja. Ya, makasih. Silakan kalau ada yang mau ke rumah. Mereka ada salah satu pabrik yang sudah siap, dia akan kirimkan mesin-mesinnya, mesin jahit gitu ya, untuk membuat membuat kayak rambut wig itu untuk ekspor. Nah, saya pikir saya akan memberdayakan masyarakat di sekitar Saung Malakon yang kondisinya banyak nganggur gitu loh, Pak. Saya pikir kalau GBM di sini terlibatkan itu sangat bagus. Oke, siap. Itu saya nanti diinginkan saja di sektor mana kita terlibat ya. Ya, baik. Sama itu ada obat gratis, kacamata gratis semua untuk orang desa-desa. Ya, oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Tentu kita akan senang sekali. Juli ya kalian. 17 Juli sama 17 sama. Ya, akhirnya juga. Beda sehari. Iya. Ini Pak. Hormat, semangat buat Pak Andi, Abdi, kemudian Robo, Alek. Alek ini pembawa media mulai Bandung, Jawa, dan sekarang mungkin nasional secara tidak ya. Tapi ini juga rekan kita, kemudian Kenny, ini perlu diperkenalkan juga. Kenny ini pengurus dari Institut Inginkan Nasi. Jadi mungkin ini bisa berkolaborasi dengan GBN, mungkin dengan INTI, kemudian dengan yang lain. Saya menyambut baik dengan adanya GBN. Dari namanya mungkin setahun atau 2 tahun saya bertemu dengan Bapak Staman. Saya diajak
tapi saya tidak bisa aktif. Tapi saya mendukung GBN, suatu hal yang bagus. Dari namanya juga bineka. Mungkin tanpa kebinekaan Indonesia itu tidak ada. Ya mungkin kita semua udah tahu lah di situ. Kemudian masalah budaya penekanan. Ini suatu hal yang bagus dan strategis, menjangkau semua lapisan masyarakat maupun parpol manapun yang tadi telah dikatakan ditegaskan oleh Pak Bastaman bahwa GBN itu tidak berafiliasi ke partai politik manapun, walaupun di sini mungkin ada juga yang terlibat dari PDIP atau dari PKB atau dari partai Gerindra, kecuali PKS tidak. Jadi mungkin kalau ada dari partai-partai kita bicaranya itu skopnya budaya universal dan kemanusiaan mungkin demikian. Jadi saya sih percaya bahwa GBN itu bisa maju melihat apa kapasitas dari Pak Saleh Bastaman, kemudian dari sekretaris, kemudian Lady mungkin bisa sebagai operator yang tekun dan cukup tangguh juga. Itu yang saya tahu. Jadi harapan itu jadi baguslah ya dari GBN untuk ya berkolaborasi dengan organ-organ yang lain atau LSN begitu. Jadi saya mendukung sekali tadi pendapat daripada sekretaris GBN bahwa GBN itu untuk memberikan sarana pendidikan politik itu bagus. Mungkin kalau dari parpol tertentu sudah dikatakan oh ini arahnya ke sini, ini arahnya ke sini. Tapi kalau GBN itu bisa lepas dari hal itu, dan itu memang perlu pendidikan politik yang bagus, bukan pendidikan politik yang arahnya pada orientasi uang dan sebagainya. Jadi pendidikan politik yang cerdas dan mendidik rakyat ini yang tidak terjadi di Indonesia, apalagi pada saat-saat seperti ini. Moral dan etika itu sudah rusak, dan itu mungkin bisa secara perlahan dan berkesinambungan mungkin GBN bisa melakukan. Ya, cuma ini saya harapan saya, semoga aja GBN juga bukan seperti organ-organ atau parpol yang cuma banyak, tidak semuanya, banyak hanya berteori ya, tapi di dalam prakteknya itu tidak melakukan. Nah itu yang diharapkan. Mungkin GBN itu ya yang praktis-praktis sederhana yang tadi banyak dikemukakan oleh rekan-rekan semua. Nah itu mungkin itu aja, dan terima kasih, selamat buat GBN, semoga maju dan bisa memberikan buat Indonesia. Terima kasih. Ya, saya tadi atas oleh Abdi. Biasanya untuk berkaitan dengan pembangunan gereja itu kendalanya kan dikaitkan dengan unsur masyarakat. Penolakan itu di situ. Dan sehingga ya tinggal bagaimana kita mensikapi itu aja sebenarnya. Kalau dari sisi pemerintahnya mungkin tidak terlalu ini ya, akan berani ya, bukan menolak. Dan masalahnya begitu ada penolakan dari masyarakat itu, mereka akan sangat hati-hati. Itu ada yang saya sampaikan. Ya.
Terima kasih. Kalau ada hal-hal berkaitan dengan pendidikan terpisah bisa lebih bisa membantu karena saya sering mengurus permasalahan pendidikan. Itu ada yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Dijawab. Ya, terima kasih Pak Undang. Tadi yang diusulkan oleh Dr. Raffi. Jadi selain pendidikan politik itu, kita ini kan organisasi kebinekaan. Jadi ya miniatur Indonesia yang terkecil itu gelombangnya kita harus perbesar mungkin melalui pendidikan. Karena wawasan-wawasan masyarakat itu juga mengenai kebinekaan itu masih minim juga. Di satu sisi mereka mendapatkan pendidikan yang justru memberikan pemahaman-pemahaman yang bukan toleransi, justru intoleran. Itu dia. Jadi kita harus mendidik juga masyarakat seperti itu. Mereka harus tahu kondisi di Indonesia, konstitusi 4 konsensus dasar bangsa, bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, mengenai Pancasila, Undang-Undang 45, Susanti Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, itu yang harus disebarkan. Hatta aparat sendiri kadang-kadang akhirnya melindungi yang kadang-kadang, contohnya di komunitas di Alur Bait juga ada. Ketika mereka mau peringatan Asyura, justru suruh dipercepat peringatannya itu karena banyak yang demo gitu kan. Nah justru aparat itu bukannya ini, mereka cari mudahnya yang mengamankan aja yang penting. Nah mungkin yang ini juga takut ada gejolak padahal hanya beberapa gelintir orang. Aparat terus para pengambil kebijakan tidak berani mengambil keputusan. Padahal ini kondisi pemerintah dengan kondisi yang konstitusinya sudah jelas, aturannya sudah jelas. Tetapi kenapa pemahaman masyarakatnya seperti inilah yang perlu menjadikan pendidikan. Mungkin tambahan itulah PR juga buat hanya sedikit klarifikasi dari tadi pernyataan Bobo tentang GSG yang Gereja Katolik di Arsamani. Jadi kalau yang dimanfaatkan sebagai GSG itu dulu itu adalah tanah yang dibeli oleh pastor siapa saya kemudian itu dimanfaatkan sebagai gedung serbaguna dan kadang-kadang sebagai kegiatan keagamaan Katolik. Itu jadi dari permulaan adalah seperti itu. Itu sertifikatnya juga jelas. Kemudian di dalam pelaksanaannya belakangan itu lebih intensif akan dipergunakan sebagai tempat ibadah. Saya juga tidak tahu itu apa suatu kebutuhan yang mendesak atau tidak, cuma katanya umat di daerah situ sudah banyak gitu. Jadi ada inisiatif. Kemudian di situ timbul protes yang tadi dikatakan Pak Yosef. Itu memang ada oknum-oknum tertentu, seperti juga berkaitan dengan Gereja Katolik yang ada di sebelumnya ya. Itu juga adalah orang-orang yang cukup ini dari parpol juga Pak. Itu di belakangnya itu ada. Jadi itu sedikit klarifikasi. Jadi seperti itu. Karena di sini biasa sesuatu dimanipulasi, jadi orang mengartikan, oh dulu GSG itu sekarang mau dijadikan gereja. Itu demikian. Ya mungkin masalah hambatan-hambatan tadi telah banyak disinggung oleh teman-teman semua. Ya mungkin ini salah satu mungkin PR dari GBN, dan itu memang bukan hal mudah, sangat susah. Dan mungkin di sini bisa diharapkan mungkin Pak Abdi dari PDIP
mungkin perlu lebih tanggap Pak terhadap hal-hal seperti itu.